Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Selamat datang di Pasar Gotong Royong Hub ke-8. Jadi hari ini Senin 10 Agustus 2020 dengan tema Teknik Kurasi Produk UMKM. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Destriana Sari. Jadi beliau akan berbagi apa sih tentang kurasi, manfaat kurasi, cara mengkurasi yang tepat untuk mendongkrak penjualan produk UMKM, dan teknik-teknis yang lainnya. Jadi saya akan bacakan susunan acara kita kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengantar dari founder Lunas, yang ketiga teknik kurasi produk UMKM, yang keempat kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Nah, untuk membuka acara ini, marilah kita buka dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga acara bisa berjalan dengan lancar sampai selesai dan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jadi di chat itu sudah ada 50 peserta. Untuk acara yang pertama adalah pengantar dari founder Lunas, layanan UMKM naik kelas, kepada Cak Samsul Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cak Samsul masih Mas mute? Asma, sebentar Ya. Mas, ini masih ada kendala setting. Sebentar, tak unmute dulu yang akun satunya. Oke, ada 2 akun ya, Cak. Sebentar. Oke, sambil menunggu teknis persiapannya Cak Samsul. Jadi Ibu Destriana Sari ini adalah Asisten Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Nah, sementara untuk Lunas sendiri, jadi saat ini kita sudah memiliki beberapa komunitas. Jadi ada komunitas UMKM Bantul, ada dari Sila Butik Batik Madura, ada dari Bojonegoro, ada dari Aceh, ada dari Pacitan, ada dari NTB Menolong, ada dari Jogja Tetulung, ada dari Banten Menolong, dan beberapa daerah lainnya. Jadi kami saat ini sedang melis beberapa pasar komunitas yang sudah terdaftar di Lunas. Jadi kami juga bekerja sama dengan Indonesia Menolong. Jadi kalau nggak salah 2 minggu yang lalu saya juga memoderatori Ibu Destriana di kegiatan pasar komunitas. Jadi itu juga terkumpul beberapa pasar komunitas. Jadi kita berkolaborasi. Nanti pasar komunitas adalah kekumpulan komunitasnya. Nah, PGR ini punya satu yang namanya kurasi produk UMKM. Jadi, nah ini nanti akan bisa dilakukan oleh komunitas yang ada. Oke, Cak Samsul sudah siap? Siap. Oke, siap. Silakan Cak Samsul untuk memberikan pengantar di PGR Hub sesi 8 kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Aswa yang sudah menjadi host pagi hari ini. Semakin cakep ini pakai batik UMKM naik kelas. Wah, Makin cakep juga pakai headset. Kualitas audionya udah semakin bagus. Terima kasih kepada Bu wah, Destriana terima kasih Sari Cak. sebagai pemasaran yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung sekaligus nanti berbagi ilmu, pengalaman dalam hal teknik kurasi produk UMKM. Juga terima kasih pada semua kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu bersama-sama kita pada pagi hari ini, live melalui Zoom maupun melalui YouTube. Jadi kita saat ini live di 2 channel. Bagi yang akses internetnya bagus, maka Zoom menjadi pilihan. Namun beberapa daerah tampaknya tidak terlalu bagus akses internetnya, mereka lebih memilih pakai YouTube, sehingga kita ada 2 channel. Kawan-kawan yang saya hormati, Bu Sari, pagi ini Pasar Gotong Royong Hub
masuk edisi yang ke-8. Judul kita, tema kita adalah teknik kurasi produk UMKM. Ini sudah lama saya inginkan, mimpikan, cita-citakan tentang materi ini. Dan sudah lama juga saya minta waktu Mbak Sari untuk bisa berbagi tentang hal ini. Dan alhamdulillah Senin tanggal 10 Agustus 2020 ini, alhamdulillah harapan tersebut bisa terwujud. Perlu diketahui hari ini kita akan ada 2 event besar dalam waktu dekat, yaitu Hari UMKM Nasional tanggal 12 Agustus dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. 2 hal inilah yang juga menjadi latar belakang event ini kita perlu adakan dikarenakan apa? Kita harus semakin memperkuat, meningkatkan nasionalisme kita dengan bangga buatan Indonesia. Nah, kalau kita lihat background dari Bu Sari, nah, sudah benar ini. Kalau saya nggak pakai background, mohon maaf, saya ini ada kendala teknis, jadi sekarang harus pakai HP ini. Perangkat yang satunya, ya biasalah namanya perangkat. Nah, kemudian juga karena ini Hari UMKM, kita memperingatinya bersama-sama dengan beragam cara, maka event pagi ini juga bagian dari cara kita memperingati Hari UMKM Nasional. Tahun ini yang kelima kalinya. Jadi kita akan bergembira bersama-sama melalui event kali ini. Untuk itu, 2 kabar gembiranya. Pertama, semua peserta dari event ini yang namanya terdaftar di platform Lunas, ya, yang terdaftar ya, untuk event ini, yang tadi saya lihat ada 224 orang. Maka akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta event teknik kurasi produk UMKM. Syaratnya harus isi daftar hadir. Jadi sempatkan jam 9 sampai jam 11 ini Anda mengunjungi platform Lunas, Anda klik event Pasar Gotong Royong Hub edisi 8 ini, lalu klik tombol absen kehadiran. Dengan mengklik itu nanti akan muncul menu atau tombol unduh sertifikat. Nanti sertifikat baru bisa diunduh setelah pukul 11 siang, setelah acara selesai. Ini kabar gembira yang pertama. Kabar gembira yang kedua, Lunas bagi-bagi voucher di acara ini yang jumlahnya cukup banyak. Syaratnya kawan-kawan diminta memberi komentar, memberi like, dan subscribe di YouTube Lunas, UMKM Naik Kelas. Nanti linknya akan di-share di Zoom ini, sama juga di YouTube-nya. Nanti kita share. Nah, yang like dan subscribe, kemudian beri komentar, akan dipilih komentar-komentar yang menarik. Nanti akan kami beri hadiah berupa voucher gratis upgrade akun pro di platform Lunas. Dan kabar gembira yang ketiga, bagi yang mengikuti event ini, teknik kurasi produk UMKM akan dilibatkan secara aktif di pasar gotong royong. Nah, jadi belajar dari pandemi COVID, kita punya problem pasar, dan dari situ kemudian kita coba menginisiasi sebuah model pasar, yakni pasar gotong royong yang berbasis komunitas, memanfaatkan teknologi informasi, dan 100% produknya lokal. Nah, program ini kerjasama dengan Kementerian Koperasi, kami mendukung program Kementerian Koperasi yang mengembangkan pasar terpadu bersama Pak Sari juga dalam hal ini.
Salah satu komponen penting dari program Pasar Gotong Royong ini adalah kurasi. Kami menyadari bahwa memenuhi standar tertentu dari produk untuk keperluan pasar tertentu itu penting. Dan juga diketahui sebagian besar dari kawan-kawan belum paham tentang standar produk untuk pasar yang dituju. Disitulah kemudian kurasi produk, pelatihan ini, event pada pagi sampai siang ini menjadi penting. Kita akan belajar bersama tentang teknik kurasi produk UMKM. Sehingga nanti begitu kita mengetahui, kita berharap kawan-kawan bisa membantu UMKM dampingannya, membantu UMKM yang ada di komunitas masing-masing untuk memenuhi standar kurasi. Nah, bila itu bisa dilakukan, maka nanti harapannya semakin banyak kawan-kawan UMKM yang bisa lolos kurasi di platform Lunas, dan seterusnya Lunas akan bekerja sama dengan berbagai pihak mempromosikan produk-produk UMKM ini ke berbagai platform, baik nasional maupun global, baik ekspor maupun domestik. Tapi tergantung dari standar produk yang telah dimiliki UMKM tersebut berdasarkan hasil kurasi. Nah, dengan cara itulah, dengan cara memahami teknik kurasi dan menerapkannya pada komunitas atau dampingan masing-masing, kita berharap produk UMKM kita bisa semakin bagus, semakin bisa memenuhi standar yang diharapkan. Terakhir, untuk Bu Sari, mohon berkenan berbagi ilmu dengan kawan-kawan semua, dan nanti saya berharap ada diskusi tanya-jawab, karena saya yakin akan lebih asik kalau juga dibuka pintu untuk tanya-jawab, sehingga kawan-kawan bisa lebih mendalami terhadap materi atau substansi yang disampaikan oleh Bu Sari. Dan nanti juga ada Pak Helmi di sini yang akan membantu barangkali ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kurasi produk, terkait dengan kurasi produk online yang dilakukan oleh Pasar Gotong Royong Lunas. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikanlah pada Mas Aswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Samsul. Jadi roadmap-nya sudah jelas. Jadi awalnya kita adalah diawali dengan kurasi. Harapannya nanti kita terpilih beberapa produk pilihan. Sehingga hal itu akan menampilkan produk-produk lokal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu baru harapannya nanti terjadi transaksi dengan didukung oleh pasar terpadu yang sedang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, selanjutnya kepada Ibu Sari, waktu dan tempat kami persilahkan tentang bagaimana sih kurasi produk. Jadi dari tentang kurasi, manfaat kurasi, cara mengkurasi yang tepat untuk mendongkrak penjualan produk UMKM dengan tema teknik kurasi produk UMKM. Kepada Ibu Sari, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Asfa sudah menjadi host pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak Samsul, Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke nih. Saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Mungkin saya akan mencoba berbagi dengan Bapak Ibu sekalian apa saja yang harus dilakukan dengan kurasi. Kenapa pentingnya kurasi ini? Saya share dulu. Ya, sebentar. Nah, mengapa perlu kurasi? Ya memang kalau kurasi sederhananya penilaian kualitas produk ya, dan tujuannya tentu saja untuk mendalami mengetahui proses produksi, bahan baku, produk knowledge-nya, dan kemasan hingga produk.
Nah, kalau kita bicara apa saja yang harus dikurasi, tentu saja ini harus disesuaikan dengan kita mengkurasi untuk event apa, kemudian sasaran kalau kita bicara untuk katalog, ini saya slash aja sekilas dari yang PLUT KWKM yang di KUMK yang di Provinsi Sumatera Barat dan e-katalog yang kami buat kemarin. E-katalog ini kita sebarluaskan melalui jaringan WhatsApp, juga ada di kita buat di billboard di 25 titik. Ini perlu kita ingatkan karena ketika kita kurasi untuk event yang berbeda, tujuan yang berbeda, ini akan berbeda standar yang akan kita lakukan. Dan dengan kurasi ini secara bertahap, sepertinya akan lebih memudahkan kalau kita bicara dengan para pendamping, karena pendamping dan yang nantinya akan mengawal kami, terutama dari pemerintah, ini penting karena kalau yang pertama ketika di komunitas ini sudah lolos kurasi dengan mencapai penjualan tertentu dan kemudian pasar juga makin diperluas, berarti akan ada perlu dukungan-dukungan lain. Mungkin kalau di komunitas belum perlu ada Badan POM, izin nomor MD number kan, seperti halal dan lain sebagainya. Kalau untuk makan nanti belum perlu, tapi kalau sudah mempunyai pasar cukup luas, dan salah satu syarat untuk makin banyak pasarnya yaitu pasarnya memang harus areanya harus diperluas. Untuk naik ke lokal ketika sudah kabupaten, kota, bahkan provinsi, ini izin-izin standarisasi ini diperlukan. Dan nantinya kita bisa mengangkatnya, mendorongnya juga untuk sampai ke level nasional, bahkan regional dan internasional. Nah, semuanya mempunyai potensi yang sama, peluangnya akan menjadi sama. Ini saya sampaikan bahwa kurasi ini erat kaitannya dengan dukungan Kementerian Koperasi dan UKM. Tadi saya sampaikan bahwa menjadi penting memperluas akses pasar dan yang selanjutnya adalah memperbaiki bisnis proses. Memperbaiki bisnis proses ini kita bisa dapatkan melalui jenjang tadi. Ketika sudah lolos pasar komunitas, kemudian naik sampai ke nasional, regional, internasional, ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki bisnis proses. Saya berikan contoh satu, ketika kita bicara produk UKM di laman LKPP, ini kan nggak bisa tiba-tiba UKM yang di komunitas bisa masuk ke laman LKPP. Pasti harus ada standarisasi sertifikasi tertentu, kemudian kapasitas produksinya tertentu. Tapi begitu juga kita tidak bisa mendapatkan produk UKM untuk masuk ke laman LKPP kalau kita tidak mengawalnya sejak awal. Jadi kalau memang sejak awal sudah kelihatan benih-benihnya, kita bisa support untuk bisa masuk ke laman LKPP. Kemudian itu sama seperti pasar digital padi ya, yang jadi belanjanya pemerintah sama BUMN ini diutamakan untuk UMKM, untuk UKM yang bisa memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, selanjutnya ketika kita bergeser ke untuk local heroes, itu yang kami masukkan pasar gotong royong. Inilah yang ketika sudah menjadi menguasai pasar komunitasnya, sudah menjadi local heroes, ini saatnya kita bisa makin memperluas pemasarannya. Demikian juga kurasi diperlukan untuk peningkatan kapasitas SDM. Kenapa perlu kurasi? Karena peningkatan kapasitas SDM ini kan tidak bisa disamaratakan. Kalau kita sudah mengkurasi leveling, kalau bicara tentu saja para pendamping ya, sudah mengetahui level-level pendampingnya butuh apa, ini sangat penting. Ketika mengusulkan pendampingannya untuk mendapatkan peningkatan kapasitas,
dia akan bisa membaginya dengan tepat. Yang masih nol pengalaman tentang e-commerce-nya pasti tidak akan digabungkan dengan teman-teman yang memang sudah melalui tahap menjual melalui e-commerce. Jadi ketika ada capacity building cyber security, pasti tidak bisa semua UKM yang dilibatkan. Pasti adalah UKM yang sudah memanfaatkan website untuk menjualnya. Dia yang baru membutuhkan kenapa perlu pengetahuan tentang cyber security. Jadi kalau pelatihan reseller, ini juga leveling UKM binaan juga. Ada UKM yang memang bisa menjadi produsen, tapi juga ada UKM yang akan amat sangat besar manfaatnya ketika dia menjualkan produk, jadi pemasaran produk UKM lain. Nah, ini hanya untuk memberi bayangan. Jadi kurasi memang harus berbeda-beda. Ketika sudah ada leveling masing-masingnya, ini menjadi lebih mudah bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyasar dukungan ataupun pasar. Nah, mulai kita mau bicara apa kurasi produk. Itu ada fotonya Pak Oki, salah satu ada Pak Aryoko. Jadi saya izin dulu nih, harusnya biasanya Pak Oki yang kurasi. Saya berbagi sedikit pengalaman apa itu kurasi. Kurasi ada dua, kurasi langsung dan kurasi tidak langsung. Kalau kita bicara kurasi langsung, ini sebenarnya lebih mudah. Karena kita bisa langsung melihat produknya, kita langsung bisa menilai UKM yang produsennya, karena bisa langsung menjelaskan. Nah, di level ini juga merupakan tambahan pelayanan dari ketika kami melakukan kurasi langsung. Karena ketika bisa menjelaskan, kita bisa memberikan catatan bagaimana menjual yang efektif. Ketika 1 menit menjelaskan nilai tambah produk ini bisa apa tidak. Jadi ini yang sebagian besar dilakukan kurasi langsung, lebih mudah interview langsung mendapatkan jawaban. Tetapi dengan masa pandemi seperti sekarang menjadi tidak mudah melakukan kurasi langsung, sehingga ada kurasi tidak langsung. Nah, kurasi tidak langsung ini yang harus lebih berhati-hati, karena ketika semua kertas sama, semua tulisan sama, harus ada checkpoint ya. Ada beberapa yang menarik ketika orang membaca, company profile-nya lengkap, jelas, dan foto produknya juga representatif. Jadi tidak asal memoto potret, tetapi sudah bisa menceritakan, foto produknya bisa menonjolkan keunggulan produknya. Demikian juga disertai deskripsi produk yang singkat, jelas, dan menarik. Karena kadang makanan, kalau terutama makanan ya, makanannya enak kalau dicicipi, tapi kalau orang lihat di toko kan pasti lihatnya kemasannya dulu. Di kemasan itu ada informasi apa. Nah, ini yang sehingga kalau tidak ada di kemasan, ketika kurasi tidak langsung, ini perlu diberikan informasinya. Nah, kalau kita bicara sebagai pendamping, ketika kita sudah melakukan kurasi di levelnya masing-masing, penilaian ini ada 4 aspek yang seharusnya dipegang, yaitu aspek legalitas, baik makanan maupun bukan. Ini pasti harus tahu siapa yang memproduksinya. Jadi aspek legalitas ini informasi tentang pembuat menjadi penting. Kemudian aspek profitabilitasnya, aspek produk, dan aspek manajemen. Nah, kalau tadi aspek legalitas jelas, KTP, NPWP, izin usaha, dan lain-lain, informasi sudah ada. Aspek profitabilitasnya ini kita perlu tahu aset omset, sehingga kita bisa tidak salah mempromosikan, misalkan.
ketika kita tidak bertanya aset omset, terutama omsetnya biasanya hanya 100 pieces sebulan, ketika nanti dipromosikan over exposure, ada order 1000 seminggu, kalau kita tidak pastikan nanti akan malah jadi produknya jadi tidak terpercaya ya. Jadi sehingga ini penting omset terutama ya. Kemudian produk disesuaikan pasar atau pameran yang dituju. Jadi kita tidak bisa bilang produk kita bagus, cocok untuk semua pasar. Pasti ada produk ini disesuaikan pasar yang mana dulu, sehingga baru kita bisa memberi make up yang tepat untuk pasar yang ditentukan. Kemudian juga apakah produk tersebut berpotensi ekspor atau untuk substitusi impor. Ini juga ini semua tergantung juga bisa menjadi pilihan di samping pemasaran untuk promosi, juga kurasi yang untuk capacity building dan program-program lain. Dan yang selanjutnya penjualan online atau offline juga berpengaruh, karena kemampuan produk yang sudah bisa dijual online berbeda pasti yang belum sama sekali masuk ke penjualan secara online. Nah, aspek profitabilitas ini sebenarnya komplement dengan aspek produk. Jadi produknya ini apakah ada keunikan berbeda, sama-sama keripik, tetapi kalau kita bicara produk tertentu itu ada yang ukurannya sama semua, kemudian ada yang bergelombang dan sebagainya. Nah, itu keunikan produk. Itu kenapa level Citato masih tetap menjual dengan potongan bergelombangnya ya. Mohon maaf menyebut merek. Itu karena itu pentingnya keunikan produk. Kemudian brand yang kuat, kita akan mengangkat lebih luas lagi pasarnya kepada produk yang memiliki brand yang cukup kuat di masyarakat. Kemudian kita juga perlu perhatikan ketahanan produk. Kalau kita mau masuk ke supermarket, mesti di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan akan menjadi sulit karena merepotkan untuk pengirim proses in-out barang. Kemudian kalau mau dikirim ekspor juga sebaiknya 1 tahun, sehingga itu memastikan barang tidak rusak selama masa penyimpanan. Kemudian kemasan juga berpengaruh, bahan bakunya. Bahan bakunya ini kalau kita promosikan benar-benar ada nggak? Jangan-jangan nanti kemarin kita di Bangka itu ada jamur yang harganya lumayan mahal, tapi jamurnya ini katanya tumbuh di satu jenis pohon tertentu dan harus ada petir. Nah, ini kan bahan bakunya merepotkan nih. Jangan-jangan nanti kalau kita benar-benar over exposure, ternyata produknya nggak ada. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan storytelling, ini tadi. Jamur itu menjadi mahal ketika ada cerita. Hanya tumbuh di satu pohon dan harus ada, ya tidak harus seperti itu, tetapi contoh bahwa storytelling ini ikut mendongkrak produk itu di pasar nanti. Sehingga dikurasi, ketika kurasi ini perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, aspek manajemen. Aspek manajemen itu tadi yang bahan bakunya diperhatikan rantai pasoknya. Ketika rantai pasok manajemen, jadi bagaimana memanage bahan baku tersebut, bisa saja tidak banyak, tetapi itu bisa ada di sepanjang masa, itu akan memastikan produk ini aman di pasar nanti. Kemudian pemberdayaan SDM lokal. Ini juga bisa menjadi nilai tambah produk kalau nanti kita menjual, ketika memaksimalkan SDM yang ada di sekitarnya, apalagi ada storytelling-nya, SDM seperti apa yang diangkat, ini bisa menjadi nilai tambah produk. Ini juga kita perlu perhatikan nilai budaya dan domisili usaha. Nah, yang selanjutnya tujuan kurasi tadi sudah sekilas saya sampaikan di depan agar bisa sesuai dengan event atau tujuan yang akan diikuti.
Dan di sisi UKM ini kita mendorong UKM untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas produk, sehingga tidak ada lagi kata-kata maklum UKM, pokoknya produksi, urusan pasar belakangan. Ketika sedih juga ketika asdep pemasaran dimintai menjual produk yang belum terserap pasar. Nah itu kami cukup prihatin gitu, karena sudah berapa banyak modal yang sudah dikeluarkan, tapi kalau produknya tidak ada yang beli, itu sangat disayangkan. Sehingga ini mendorong salah satu hal yang ketika beberapa kali kurasi diharapkan UKM bisa meningkatkan kompetensi dan kualitas produknya. Dan ini juga untuk membantu UKM memahami permintaan tren pasar. Karena biasanya kalau kurasi langsung memang yang kuratornya akan bisa memberikan beberapa masukan. Produk ini cocok di mana dan sebaiknya untuk pasar yang mana, ini yang biasanya kami berikan ketika kami melakukan kurasi. Dan yang keempat yaitu mempermudah pembuat kebijakan itu tadi pemerintah. Ketika kurasi tidak hanya untuk pameran atau terkait dengan bidang pemasaran, promosi, tetapi di belakangnya ketika nanti butuh apakah butuh permodalan, apakah butuh peralatan, apakah butuh peningkatan kapasitas level apa, kemudian kerjasama dengan siapa. Ini yang mempermudah kami dan mempermudah pendamping ketika ada berbagai macam program bisa disesuaikan UKM mana yang cocok di program yang apa. Nah ini persyaratan peserta sepertinya standar ya, produk potensial pasar, sudah mempunyai brand, bukan reseller. Tapi ini tadi kita harus memperhatikan pasar mana yang mau dituju. Kalau produk potensial pasar komunitas mungkin lebih mudah karena yang mau disasar ada di sekeliling kita. Tapi ketika sudah makin luas pasarnya, ini yang perlu kita tetapkan. Kita mau menyasar pasar yang mana, pasar seperti apa. Ini yang UKM harus sudah mulai mempunyai bayangan kemana akan dipasarkan produknya. Dan kemudian produk otentik, original, bukan produk adaptasi, kemudian aset sesuai rata-rata, omset juga sesuai rata-rata yang memang dimiliki, NPWP, SU tentu saja itu menjadi wajib, dan memiliki website atau alamat di online media. Nah ini kami memberikan informasi proses kurasi yang biasa Kementerian Koperasi lakukan. Kami mencoba mempersiapkannya 1 tahun sebelumnya. Kenapa? Supaya ketika saya ceritakan dulu mungkin ya, penentuan pameran, terutama ini untuk pameran kami tentukan tahun 2021 itu sekarang. Kita melalui market research, jadi baik para pelaku yang sudah pernah mengikuti event tersebut maupun UKM lain yang belum mengikuti, kita ada survei untuk menentukan apakah memang dari pameran ini potensial untuk UKM yang nanti akan mengikuti. Kemudian ada pendaftaran, kami buka biasanya terbuka, online offline. Kemudian ada kurator. Ini tadi yang saya sampaikan, tahun ini kita sudah melakukan 4 kali kurasi langsung untuk persiapan 2021. Kemudian ada rekapitulasi form penilaian, dari situ para kuratornya akan berkomunikasi lagi, dan setelah itu ada peserta terpilih. Nah, peserta terpilih ini kalau sudah 1 tahun sebelumnya, ini akan bisa dikuatkan untuk sampai ke pameran tahun depan. Jadi bisa, kalau pamerannya level kami internasional itu, kita sudah carikan list buyer, kita akan berikan kepada peserta terpilih supaya bisa dikomunikasikan dulu. Atau ada persiapan-persiapan lain, bagaimana nanti menangani buyer yang potensial, bagaimana mengenali buyernya. Ini yang apakah nanti ada alat-alat pendukung yang bisa untuk pameran nanti.
Sehingga yang keenam itu tadi persiapan dan pelatihan peserta terpilih. Diharapkan nanti tahun depan ketika dilakukan akan bisa lebih siap. Mungkin ini slide paling menarik buat saya. Terima kasih. Jadi saya saya sampaikan umpan kalau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak, saya bilang alhamdulillah ya. Mungkin itu saja Pak Asfa, silahkan. Oke, terima kasih Ibu Sari. Wah, ini luar biasa ya. Jadi sangat jelas tergambar. Jadi saya lihat tadi dari beberapa paparan tadi, yang terpenting bahwa adalah syarat-syarat yang terpenting adalah memiliki legalitas. Nanti ada profitabilitas, produk sama manajemen. Jadi itu, dan produknya itu potensial pasar, sudah punya brand, bukan reseller, produk otentik dan original, bukan barang adaptasi, tiruan atau imitasi. Terus aset sesuai usaha rata-rata, omset. Nah, ini NPWP, SIUP, UMK, TDP, izin usaha, memiliki website. Jadi lebih ke arah aspek awalnya, yaitu aspek legalnya, terus produknya. Nah, silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan. Saya dari chat itu lihatnya malah cuma minta materi. Wah, ini kurang. Jadi dan kurasi itu ternyata 1 tahun sebelumnya ya. Jadi harapannya memang agar dapat meningkatkan kapasitas bagi pelaku UMKM. Jadi kalau sudah 1 tahun ya harapannya tetap dijagalah produknya. Jangan sampai cuma mau kurasi aja, nanti setelah quality kontrolnya tidak terjaga. Jadi harus terjaga keberlangsungannya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, sebentar. Dari chat saya ada ini dari Ibu Purwani Handayani. Jadi yang menarik tentang pasar ekspor dan masuk ke pasar modern, untuk saya produk saya pasti akan kesulitan karena kurang dari 7 hari. Oh, ini mungkin karena produknya adalah produk minuman ya. Sehingga tadi makanya ada aspek legal ya. Kalau makanan minuman otomatis dia harus punya izin BPOM. Jadi pengawas obat dan minuman. Oke, sebentar ya Bu ya, saya carikan dari chat dulu. Iya. Atau silahkan jika ada yang ingin raise hand sehingga kita bisa unmute untuk ditanyakan langsung kepada Ibu Sari. Silahkan kami berikan kesempatan buat raise hand. Jadi sudah ada 87 Ibu. Silahkan kepada teman-teman yang pengen tanya, kan kelihatannya directly asking itu lebih asik sambil kita mencari, nanti kita unmute, di-unmute oleh admin. Karena di sini di chat itu pertanyaannya ternyata bersambung, jadi mungkin ada kapasitas. Pak Asfa, tadi kayaknya ada yang raise hand sih, tapi tadi waktu di tengah saya menyampaikan, cuman saya nggak begitu memperhatikan namanya siapa tadi. Saya juga nggak memperhatikan Bu, karena terus langsung hilang juga. Risma Sitorus raise hand. Bu Risma, oke silahkan. Bu Risma, sebentar saya carikan Bu Risma Sitorus. Sebentar ya Bu Risma, sabar dulu. Bu Risma silahkan dicoba di-unmute dari HP-nya. Ya, makasih Bunda. Ya, izin bertanya. Ya. Saya kan kita di atas nama koperasi Bunda ya, jadi ada beberapa produk yang sebenarnya kita sangat pengen banget nih untuk diangkat. Nah, kalau untuk memulai ada kuliner, ada craft, hasil tani, juga kelautan. Menurut mohon arahan nih Bunda, kira-kira kalau mau kurasi, yang mana dulu yang memungkinkan kami prioritaskan ya Bun?
karena semua pengen gitu. Dan saya rasa yang supaya ini milihnya itu nggak salah, coba dulu yang ini misalnya gitu Bunda. Produk kami macam-macam, maksudnya di bawah binaan Koperasi Citarum Nusantara Maju. Iya. Halo? Iya. Udah Bu, itu saya coba respon ya Bu. Terima kasih Bu Risma. Mungkin seperti saya tadi sampaikan, semua produk bisa dikurasi, tinggal di level pemasar mau mana yang mau diangkat. Kalau mau diangkat ke komunitas dulu misalkan yang ada di sekelilingnya, produknya memang sudah dipastikan saja Bu, ini konsisten nggak selama produksinya. Kalau mau ngangkat kulinernya macam apa? Apakah ada, tadi kan ada kekhasan, ada kalau biasa-biasa saja ya berarti nanti ada yang apa yang akan perlu karena ibu kan pendampingnya juga ya, jadi untuk bagaimana memberi nilai tambahnya ini perlu diapakan nih gitu, itu perlu. Dan kalau alat pertanian ini sebenarnya potensinya cukup besar. Seperti tadi saya sampaikan, LKPP pasar padi ini alat pertanian, alat kesehatan yang UKM produksi ini cukup ditanya nih sekarang mana produk-produk yang memang produk lokal. Kalau Bapak Ibu pendamping menemukannya, pastikan sudah lolos uji dan sebagainya. Ini bisa masuk ke pengadaan barang. Kita terutama untuk daerah nih harus didorong dulu nih. Karena yang kalau pemerintah daerah, BUMD sudah bisa mengambil dari pasar sekitarnya, ini akan tumbuh. Kenapa saya bicarakan daerah sekitar pemerintah daerah dan BUMD harus menyerap. Tadi Pak Bu Purwani tadi sate Solo rawon ayam goreng, kalau badan hukumnya jelas, ini kan bisa masuk ke LKPP yang di bawah 50 juta. Ketika orang akan membutuhkan makanan untuk rapat atau pertemuan atau apapun, ini bisa diangkat. Nah, pendampingnya yang harus hati-hati, makanan seperti apa yang aman. Jangan sampai sudah ada order tidak bisa memenuhi standar minimal yang harus diberikan, supaya kan kita sekarang nih UKM diberikan potensi bisa masuk pasar belanja pemerintah maupun BUMN, BUMD, tetapi kalau kualitasnya kurang atau terjadi sesuatu, ini kan nanti akan merusak pasar produk UKM secara keseluruhan. Sudah dikasih kesempatan, ternyata mana nggak ada. Terus dikasih kesempatan, loh makanannya di bawah standar. Orang tidak yakin dengan produk. Nah ini kan tantangan, peluang sekaligus tantangan buat kita semua. Jadi tinggal pastikan itu, ya memang semua pakai learning by doing ya. Kalau bahasa saya bicara ke Pak Aryoko dan Pak Samsul adalah saya sotoy, sok taunya dulu, soknya aja, taunya enggak. Tapi dengan sering mengikuti kurasi, coba-coba dengan minta masukan, ini cukup bisa memberikan pembelajaran. Mungkin lain kali nanti ada kurasi, contoh nih produknya ini, coba dikurasi sama-sama supaya saran aja nih Pak Samsul, lain kali ada produk yang coba dikurasi, jadi nanti saling bisa belajar gitu. Ada Pak Samsul sama Pak Aryoko itu juga udah oke kalau sudah mengkurasi. Nanti tinggal kita, kalau nanti ada kesempatan lagi, kita bisa saling berbagi, kalau begini harusnya seperti apa, next. Jadi mungkin lebih praktikal ya, jadi tidak teoritis. Kalau sekarang kan ngebayangin harus mempunyai ini gitu kan agak sulit, tapi lain kali mungkin bisa lebih mudah. Mungkin itu mudah-mudahan sesuai Bu, bisa menjawab pertanyaan Bu Risma dan Bu Purwani, Mas Aswa. Oke, terima kasih Bu
Destri, jadi terima kasih Bu Destriana, jadi memang sangat luar biasa. Jadi memang tadi sudah disampaikan ya oleh Ibu Destri bahwa memang harapannya itu muncul lokal heroes. Jadi ada apa di awal sehingga nanti ketika buat ke atas itu sudah terscreening lah minimal ketersediaan bahan bakunya, aspek pemasarannya itu seperti apa dan yang terpenting adalah legalitasnya sehingga nanti dia bisa naik kelas ke level selanjutnya. Oke, sudah ada 2 yang raise hand. Ini ada ini ada Bunda Sila Batik ini. Silahkan Ibu, saya unmute. Silahkan dicoba unmute, Bu. Bu Sila. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tangguh, tetap produktif. Ibu, apa kabar? Saya bisa temu kangen lagi dengan Bu Sari setelah lama nggak ketemu fisik ya. Salam UMKM untuk semuanya, karena tanggal 12 ya. Insya Allah kita merayakan hari besar kita semua. Terima kasih Mas Asfa sudah pakai batik logo UMKM nasional. Batiknya keren ini Bu, batik andalan. Cak Samsul juga ditunggu. Ibu, saya bertanya sederhana. Setiap mengikuti kurasi atau seleksi, kadang-kadang UMKM itu menceritakan prestasi gitu, lebih banyak menceritakan prestasi, tidak pernah kemudian juga menceritakan apa problemnya atau apa kesulitannya dan mohon dibantu atau dibimbing gitu. Karena sebenarnya kan kalau bicara kurasi dan seleksi memang ada seleksinya, tapi kan ada kurasinya di situ. Nah, kurator juga pasti ingin sekali membantu dari sisi apa ya yang bisa menjadi solutif terhadap problem UMKM. Saya testimoni kemarin terakhir saya dan teman-teman ikut kurasi seleksi di Solo ya Ibu, yang di klaster Solo. Itu alhamdulillah ketika saya curhat, saya memberanikan diri untuk menceritakan apa masalah saya di daerah ya, terutama untuk UMKM yang ada di kota kecil seperti saya di Pamekasan. Akhirnya kan diberikan solusi, salah satunya saya dikenalkan dengan Bapak Nugroho, salah satu pejabat dari Bea Cukai di Jakarta, beliau eselon 2. Nah, di situ berkembang, kemudian saya diberikan kesempatan juga untuk dikenalkan dengan pimpinan Bea Cukai di Madura. Alhamdulillah, omset kami Bu dengan adanya bimbingan dari Bea Cukai, dibantu promosi, bahkan sekarang dibantu ekspor ke Brussel Bu, alhamdulillah ke Belgia. Jadi ada duta Bea Cukai yang berangkat ke Brussel, Belgia itu membawa batik kami gitu dan juga memakai batik berlogo Bea Cukai. Nah, itu dari Aceh sampai Papua, Bu, pesanannya alhamdulillah. Walaupun mungkin tidak sampai kontainer ya, tapi setidaknya itu sudah sangat membantu kami di era pandemi COVID-19 ini tetap produktif dan mensejahterakan pengrajin dan penjahit kami. Nah, itu testimoni saya. Pertanyaan saya sederhana, Ibu. Kalau misalnya di era pandemi ini kita memang sudah nggak bisa atau tertunda untuk melakukan promosi via pameran karena berbagai macam hal yang harus kita memang tunduk terhadap pemerintah ya, karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan. Saya punya usul bagaimana jika di Hari UMKM Nasional ini kita tetap memberdayakan kreativitas UMKM dengan misalnya lomba menciptakan kreasi produk lewat kategori masing-masing gitu ya. Misalnya kalau batik misalnya, coba bikin batik berlogo UMKM nasional seperti itu. Saya udah mulai di tahun kemarin, tahun ini juga bikin lagi karena ada revisi dari logo UMKM nasional kan ada revisi ya, ada revisi gambar gitu. Nah, gimana itu dikembangkan lagi gitu sehingga tidak mati kreativitas gitu. Jadi
tidak perlu siapa yang menang, siapa yang tidak menang. Yang penting kita unjuk kreativitas bahwa nih kami walaupun di era pandemi COVID-19 tetap eksis loh gitu. Buktinya ini kami punya kreasi gitu. Kita tetap berinovasi. Seperti itu Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mohon disimpan dulu ya Bu ya. Jadi dari Bunda Sila karena sekalian lagi. Jadi ada tadi dari Mbak Dina Ediwiani karena Mbak Dina itu juga salah satu tim kuratornya Lunas. Jadi sebentar Mbak Dina, wah jadi hilang ini nanti. Terima kasih. Jadi tadi dari saya lebih terkenalnya dengan Bunda Sila. Jadi memang bahwa memang kurasi itu bukan menceritakan prestasi, tetapi bagaimana sih itu prosesnya sehingga menceritakan problemnya itu memang sangat bagus sekali sehingga how to make better. Mbak Dina silahkan di unmute kita dua dulu Pak Juni Lukman mohon di next ya Pak Juli ya kita dua dulu. Silahkan Mbak Dina. Ya, makasih Mas Asfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari udah lama nggak ketemu ya. Visual. Ya Bu, mungkin ini juga mewakili ada beberapa pertanyaan kawan-kawan ya yang di chat room mengenai jadwal kurasi ya Bu. Tadi Mang agak telat bergabung. Nah, cuman tadi kan sempat dengar tuh kalau kurasinya itu untuk diikuti kan yang punya tahun lalu berarti diikutkan tahun ini gitu ya Bu ya. Nah, berarti kan sudah terjadi sebelumnya. Nah, informasi itu biasanya kalau dari kementerian sendiri itu disampaikannya bahwa ada proses kurasi itu melalui dinas mana. Karena keseringannya dapat informasi itu kalau kami di daerah udah mendekati deadlock Bu, 3 hari sebelumnya gitu. Keseringan seperti itu. Nah, kemudian harapan saya sih juga moga-moga aja dengan ada platform Lunas ini juga mungkin bisa lebih mempercepat ya Bu ya informasi yang didapatkan. Toh UMKM yang bergabung di platform Lunas kan juga sudah lumayan banyak gitu. Dan beberapa juga kan sudah apalagi di Lunas juga udah ada kurasi PGR-nya, mungkin juga bisa memicu motivasi kawan-kawan untuk mempersiapkan diri ketika ada kurasi-kurasi yang dilakukan oleh Kemenkes atau di pihak-pihak lainnya. Nah, mungkin itu sih Bu yang paling utama gitu. Kalau misalnya proses, kami sebenarnya juga yang tim kuratornya masih perlu banyak belajar ya. Ada Pak Helmi juga tadi di situ entah nyimak dia. Ya, mungkin dia bisa saling bersinergi. Nah, mungkin informasi itu Bu yang paling penting. Karena biasanya di daerah, saya pengalaman juga tahun lalu, dan yang tahun ini kemarin itu kan di awal-awal Januari sempat ada juga ya Bu ya untuk kurasi produk ya untuk akhir tahun ini gitu. Itu kita dapatnya berita itu 3 hari sebelum penutupan. Nah, jadi walaupun agak kepepet-pepet sih UKM-nya waktu masukin. Cuma kalau alhamdulillah ke UKM saya sebagian besar ya untuk legalitas mereka emang udah siap gitu. Tapi kan walaupun kalau kepepet waktu kan kurang maksimal gitu kan persiapannya. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih Mas Asma. Oke, terima kasih Mbak Dina. Wah ini memang butuh pendamping yang handal kalau cuma 3 hari. Kalau bahasa Jawanya Bandung Bondowoso Ibu. Silahkan Bu Sari. Iya. Terima kasih Bu Dina sama Bunda Sila. Ya, alhamdulillah kalau berkat acara kami melibatkan Bea Cukai bisa membantu pengrajin di Pamekasan. Kalau saya sih enggak dari Sabang sampai Merauke pesan batiknya Ibu mah sudah alhamdulillah wa syukurillah karena tidak semua orang mendapat kesempatan itu. Jadi saya sih cukup bersyukur ya dari event kami bisa membuka jalan untuk teman-teman di daerah.
Betul Bu, bahwa itu tadi yang saya sampaikan, kurasi ini sebenarnya juga ajang untuk bisa memetakan sebenarnya kendala-kendala UKM yang sedang kita kurasi ini apa saja yang dibutuhkan. Itu kalau boleh saya berbagi, sehingga waktunya akan nggak cukup sebentar, karena kami pasti akan mengorek sebenarnya apa yang menjadi kendala, kemudian apa yang diharapkan, sehingga kita bisa memberikan informasi, memberikan perbaikan maupun perubahan program dan kebijakan. Itu yang kami upayakan. Kenapa waktu acaranya dengan Bu Sila kita ngawal Bea Cukai? Karena kami mau membawa UKM untuk pameran luar negeri, sehingga harus tahu, Bea Cukai juga harus tahu gitu kendala-kendalanya UKM ini apa sih gitu. Tidak hanya katanya-katanya, tetapi kendalanya apa, sehingga bisa merubah, memberikan kemudahan dalam arti sesungguhnya. Nah, kalau dari masa pandemi tertunda pameran di mana-mana Bu, nggak dalam negeri, luar negeri juga pameran tidak jadi dilaksanakan. Ada beberapa pameran yang sudah melakukan secara online. Jadi tetap pamerannya jadi, kemudian produk-produknya dikasih QR code di sebelahnya, jadi nanti bisa connect langsung dengan UKM yang bersangkutan. Tapi ini memunculkan permasalahan baru sebenarnya. Seberapa bisa UKM yang bersangkutan merespon cepat dan memberikan penjelasan yang sesuai. Tapi kalau ada pameran begitu, kami tetap ikuti, tapi memang yang kita kirim adalah UKM yang kami yakin bisa cepat merespon dan sesuai dengan yang diharapkan oleh para buyer. Jadi kami juga sedang mempersiapkan top UKM. Jadi dalam rangka BBI ini kita nanti akan mencari top brand UKM mulai dari kabupaten kota, kemudian provinsi, dan sampai ke nasional. Mungkin Agustus ini mulai nanti dari masing-masing kabupaten kota. Mohon izin ya Pak Samsul dan Pak Asfa, saya jadi bukan promo ini ya, jadi ada sekalian yang bisa disiapkan. Itu yang ada. Kemudian yang saya tadi cerita belanja di LKPP dan padi, ini kan potensi sebenarnya seperti model-model Ibu Sila tadi. Kalau untuk bikin seragam sekarang nggak cuma usaha besar, UKM bisa memenuhi seragam. Itu bisa diambil dari yang di bawah 50 juta sampai nanti yang 12 miliar kasarnya. Seberapa sanggup UKM untuk mau masuk ke level yang mana, ini yang sedang kita buka. Karena mau nggak mau pandemi yang punya belanja ya cuma pemerintah sama BUMN. Jadi kami mendorong para pelaku UKM bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi yang belanja bukan cuma masyarakat, tapi belanja pemerintah dan BUMN kita arahkan ke teman-teman UKM. Jadi kreativitas tidak ada henti, Bu. Kami dengan segala keterbatasan kami tetap mengutamakan teman-teman usaha mikro kecil menengah yang mau maju. Karena kami tidak bisa memaksa semua orang untuk, nggak mungkin enak terus ya. Pasti di awalnya harus daftar dulu, kemudian ada 1 kali 2 kali bidding yang mungkin lewat. Nah, ini yang nantinya perlu orang kuat yang bisa melewati itu semua. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini adalah orang-orang terpilih itu, karena kalau mau belajar berarti memang mau mendapatkan sesuatu dengan susah payah, tidak yang instan. Nah, Bu Dina, kami kalau jadwal ini saya sering dikomplain semua orang ya, dari pejabat, kepala dinas, kabupaten, kota, provinsi. Padahal kalau untuk sosialisasi kami sudah menyebarkannya melalui terutama sosial medianya Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau boleh jujur, kami jaringan Lunas ini dapat privilege dari pertemanan persaudaraan dengan Pak Samsul.
informasi apa yang kami punya, kami biasanya nanya dulu, Pak Samsul di Lunas ada yang mau daftar ini enggak? Biasanya Pak Samsul langsung bergerak cepat. Tapi kalau waktu itu memang belum ikut, belum dapat kesempatan untuk itu, ya mungkin ini pelajaran buat kami untuk makin memperbaiki layanan kami. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk mengurangi kesempatan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, tetapi pasti seperti itu, flop-nya ada gitu. Kita sudah upaya semaksimal mungkin, ternyata belum maksimal. Terima kasih pengingatnya. Jadi kami juga bisa memperbaiki besok lagi, nggak akan meninggalkan ini. Terima kasih Bu Dina udah mendampingi UKM-nya yang waktu di TEI ya Bu. Jadi cukup ya, mudah-mudahan berkah ke depan. Saya berkenalan dengan Bapak Ibu ini ya, luar biasa ya. Saya tidak keberatan untuk dikontak, atau Pak Samsul tahu nomor saya. Saya satu grup juga sama Mas Asfa di Amen or something gitu ada. Jadi nomor saya ada, bisa kalaupun tidak langsung menjawab, tapi saya berusaha untuk merespon apa saja masukan dari Bapak Ibu sekalian. Itu Mas Asfa, silakan. Oke, terima kasih banyak Ibu Destriana. Jadi luar biasa, makanya Cak Samsul sudah mempersiapkan timnya, Bu. Jadi ada tim kurator Lunas ya, nanti akan kita sesuaikan. Jadi dikomandani sama Pak Helmi dan Ibu Dina. Oke, Pak Juli Hulkman sudah tadi chat, silahkan coba di unmute Pak Juli Hulkman. Pak Juli monitor. Ya, silakan Pak Juli. Ya, Mas Asba. Ya, Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam. Bu Sari, saya Juli Hukman dari UMM. Apakah untuk kurator ini hanya begini, kita ada produk-produk yang sudah ekspor, tetapi produk-produk itu tidak dalam kemasan gitu. Nah, atau tidak dalam bentuk yang sudah di packing dengan baik gitu. Nah, apakah yang produk-produk yang seperti itu bisa dikurasi, Bu Sari? Itu saja, Pak? Ya. Khususnya yang produk-produk misalnya dalam bentuk kerajinan gitu, atau mebel gitu. Iya. Yang tidak dikemas, kalau mebel memang susah ngemas ya Pak ya, karena besar. Iya. Ini yang Bapak ceritakan ini tadi, kalau mebel kemana Pak ekspornya? Kalau mebel sih belum ekspor ya, tapi kalau yang produk-produk apanya, produk kerajinan kita sudah ada ekspor. Kita di kerajinan misalnya untuk produk gerabah atau keramik, kita ekspor ke Amerika Latin ya, di Argentina, Kolombia begitu. Tapi itu sudah lama. Terus kalau produk-produk hasil alamnya, misalnya produk lidi sawit, itu juga ekspor. Nah, dan kita sudah buatkan dari lidi sawit itu berbentuk kerajinan. Nah, jadi yang mau kita apakan itu apakah hanya sifatnya putus saja atau gimana bentuknya itu, Bu? Iya, terima kasih Pak Juli Hukman. Sebenarnya kalau mau dikurasi, yang mau dipromosikan, ya betul tidak selalu dalam kemasan. Cuma kadang-kadang produk yang kita jual secara ada brandnya dengan yang bulky ya, yang hanya pokoknya nanti dimerekin sama mereka yang pembelinya, itu pasti berbeda. Nilai tambahnya pasti lebih banyak ke yang punya merek ya Pak. Jadi kalau Bapak pasti dibeli, ya contoh saja kalau
lidi sawitnya nggak ada mereknya ya dianggap ya bahan setengah jadi. Nah, harganya pasti berbeda dengan ketika sudah ada produk piring yang untuk yang memang untuk tempat makan ya Pak ya, untuk tempat makan yang ramah lingkungan. Ketika sudah jadi misalkan piring Juli itu adalah piring ramah lingkungan yang tidak yang bisa dipakai, bisa 1 kali pakai, kalau bisa dipakai misalkan bisa 5 kali pakai dan ketika dibuang tidak memberatkan lingkungan karena terurai lebih cepat. Misalkan Pak, menjual itu akan pasti berbeda dengan Bapak menjual lidi sawitnya 1 karung begitu banyak, pasti harganya akan berbeda. Ini yang kami mendorong bahwa kalau bisa menjual itu dengan nilai tambah. Jadi nilai tambahnya dinikmati. Jadi tidak hanya ya bahan baku gitu, tapi ada nilai tambahnya. Kalau sudah ekspor sudah lama tapi tidak lagi, mungkin perlu dikomunikasikan dengan buyer yang lama, Pak. Bisa apa kabar, gimana kabarnya, ada masukan apa, kenapa produk kami tidak dibeli lagi, mungkin ada yang bisa kita bicarakan. Mungkin komunikasi seperti itu juga penting Pak, karena bagaimanapun memulai bisnis dengan orang baru atau dengan orang yang sudah terbiasa bisnis pasti lebih mudah dengan yang memang sudah terbiasa berbisnis. Apalagi kalau sudah pernah beli produk Bapak ya, sudah pernah ekspor dari Bapak, di-maintain hubungannya, dijaga dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin dari komunikasi itu bisa dapat informasi, oh saya butuhnya yang modelnya seperti ini, memenuhi hal baru, kemudian pewarnanya yang berbeda, saya mau warnanya yang warna terang saja, saya nggak mau yang warna tanah atau bagaimanapun, itu cari tahu Pak, karena pasti yang lebih bisa memberikan informasi dari dia. Kalau dia bilang saya dapat supplier dengan harga yang lebih murah, jangan Bapak langsung jatuhin harga Bapak cek dulu berapa kamu dapat, dalam kondisi seperti apa, mungkin saya bisa lebih memberikan produk yang lebih baik daripada yang kamu dapat. Bisnis kan bisa saja Pak, bisa dapat informasi dari pelanggan ataupun pesaing sebenarnya Bapak bisa, tapi fair untuk memperbaiki produk Bapak. Mungkin itu aja Pak saran saya sementara, mudah-mudahan pas. Terima kasih. Silakan Mas Asfa. Oke, terima kasih banyak Bu Sari. Jadi memang ada apa ya, fair dan menjaga keberlangsungan produk itu. Tadi ada chat yang sangat bagus dari Pak Dadan Hermawan. Pak Dadan, saya unmute ya Pak ya, biar disampaikan langsung kepada Pak Dadan. Pak Dadan, silakan. Silahkan Pak Dadan. Sudah unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bisa dibesarkan volumenya Pak Dadan? Itulah di sini agak bermasalah dengan suaranya Pak. Oh ya, silahkan ya. Nanti saya bantu. Saya dengar kok. Dengar ya Bu Sari ya, cuma kecil. Iya. Saya sangat mendukung sekali dengan program kurasi ini. Karena dengan kurasi ini secara otomatis bisa mengembangkan produk dari UMKM. Selain dari mengembangkan produk dari UMKM juga meningkatkan kualitas dan kuantitas pemasaran produk tersebut. Namun dalam perjalanannya harapan saya program ini bisa lebih mobile Bu. Tidak hanya sekedar kita harus datang ke tempat atau dinas terkait, melainkan juga lebih bisa merangkul ke lapangan Bu. Karena masih banyak UMKM yang masih awam terhadap program ini. Kedepannya bisa menambah lagi program-program itu dikenal sama UMKM, terutama di daerah-daerah. Begitu Bu. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Dadan. Saya baca tulisan Bapak, betul Pak.
sudah memang harapannya lebih merangkul lagi. Ini yang tadi saya berterima kasih sekali informasinya Mas Asfa, kan Pak Samsul dari Lunas sudah membentuk tim kurasi. Ini salah satu bentuk bahwa kami berupaya bekerja sama dengan semua pihak. Kalau kami tidak bisa melakukan sendiri, ada yang memang melakukan kurasi di daerah sekitarnya. Jadi informasi ini yang perlu kami dapatkan juga, karena Indonesia sangat luas ya Pak Dadan. Saya nggak yakin kalau mengandalkan pemerintah pusat saja bisa. Sehingga pertanyaannya memang ketika kami bertanya ke pemerintah daerah, harapan kami bisa mendapatkan informasi-informasi ini. Seperti sekarang kami sedang mengumpulkan produsen masker, karena pemerintah mau membeli produk masker yang dihasilkan oleh UKM, tapi nggak mungkin beli ke semua orang. Jadi pasti di satu daerah butuh konsolidator nih, misalkan tentu saja kalau saya bicara koperasi karena berbadan usaha, berbadan hukum. Jadi dia bisa mengkonsolidasi anggota-anggotanya yang berproduksi itu. Nah, kami berharap dinas setempat atau dari para pendamping PLUT ini bisa menginformasikan ke kami bahwa ada produsen yang memang layak dengan kapasitas produksi sekian. Ini bisa produknya bisa dibeli pemerintah dan bisa dibagikan pada masyarakat. Nah, ini yang inilah salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kurasi itu seperti apa sebaiknya, levelingnya. Jadi tidak bisa hanya satu-satu, tetapi sekali melakukan kurasi bisa mendapatkan beberapa informasi sekalian dan bisa membagi mimpi besar kami dan Pak Samsul Lunas juga nantinya akan ada gradingnya ini matang gitu. Kalau mau tinggal ambil di kotaknya masing-masing nih. Kalau sekian puluh ribu, sekian ratus ribu Lunas nih, yang di level produsen mikro, yang ini, yang di bukan cuma jumlah, tetapi di level apa, produk apa, di mana itu kita bisa dapatkan, sehingga mungkin sedikit-sedikit lama-lama kita bisa merangkul semua produk UKM dan bisa terserap oleh pasar. Mungkin saya berupaya semaksimal mungkin Pak Dadan dengan dukungan Pak Dadan dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa ada hasilnya dalam waktu dekat. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa ya. Jadi sebenarnya memang banyak yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk melakukan kurasi. Cuma ya itu tadi ada beberapa bukan ya mungkin misinformasi. Nah, ini yang memang harus sama-sama kita intinya informasi ini yang agar bisa sampai. Jadi sebenarnya sudah ada PLUT, sudah ada RKB, sudah ada berbagai komunitas termasuk Lunas yang memang maksudnya itu memang lebih agar bisa melakukan sinergi yang saling terarah dengan teman-teman yang pelaku UMKM. Jadi tadi di chat sudah ada beberapa pertanyaan Ibu, jadi diantaranya bagaimana cara mendapatkan info kurasi, produk yang akan dikurasi per item itu nanti bisa nggak langsung dikirim. Jadi ada juga pertanyaan terus kalau tentang makanan itu bagaimana. Nah mungkin nanti sambil menjawab nanti juga mungkin tim kurasi dari Lunas juga akan mungkin semacam melaporkan kegiatan dan nanti apa yang bisa disinergikan. Jadi setelah nanti Ibu menyampaikan nanti tentang kayak info kurasinya nanti didapat di mana, tentang pertanyaan yang ada di chat tadi, nanti akan tim kurasi. Nanti Mas Helmi ya, silahkan nanti menyampaikan jadi report yang telah dilakukan sehingga bisa kayak semacam dikomunikasikan dengan tim dari Deputi Pemasaran sehingga bisa nanti tinggal langsung klik, oke, sama persepsinya. Silahkan Ibu. Sambil saya mencari Pak Helmi buat di-unmute. Baik, Mas Asma. Tadi kalau cara dapat info kurasi, kalau info kurasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM nanti kalau tahun ini tadi saya sampaikan sudah 4 kali ya. Sementara
Belum lagi, kalaupun nanti akan ada, kita pasti informasikan melalui sosial medianya Kementerian Koperasi dan UKM. Juga kita pasti libatkan Lunas karena kami melibatkan semua pihak yang mempunyai jaringan UMKM banyak supaya informasinya bisa disebarluaskan ke lebih banyak pihak. Jadi kalau kurasi-kurasi yang lain ya saya tahu Lunas juga melakukan kurasi sehingga bisa melalui Lunas sebenarnya. Kan tadi per item dikirim, tidak perlu dikirim semua ke pusat, tetapi bisa melalui PLUT atau melalui pendamping yang ada di daerah, bisa dikomunikasikan, nanti dikirim hasil kurasi dari daerah, informasinya apa saja, sehingga tidak perlu kirim barang sebenarnya, cukup divideokan atau difotokan saja dengan catatan-catatannya, sehingga nanti dan nomor kontak yang langsung bisa dihubungi. Karena ternyata nomor kontak itu mahal harganya. Iya. Ketika sudah ada kontaknya, tidak bisa dikontak, tidak bisa merespon. Itulah salah satu kendala kenapa produk UKM tidak bisa bertahan di marketplace. Kemarin evaluasinya dari KUKM Hub kami itu, jadi 90% ketika mendapatkan order itu tidak merespon. Sudah kalau merespon lama masih oke, tapi ini tidak ada respon sehingga ini membuat orang tidak beli lagi gitu, karena setelah itu kan ada testimoni nih produk ini dihubungi tidak ini, itu yang membuat itu yang tadi saya sampaikan. Sekarang diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk produk UKM. Mari kita sama-sama menjaga, membuat branding yang bagus, buat supaya orang percaya produk UKM Indonesia ini bisa merajai dunia ini tanpa harus butuh produk luar, sebenarnya bisa. Nah, ini kerja sama, kerja berat kita semua. Mungkin itu dulu, kayaknya sudah ada Pak Helmi ya, sudah ditemukan. Sip, ya. Terima kasih Ibu. Jadi memang kemarin tim Lunas itu juga melakukan semacam assessment buat UMKM naik kelas, dan ketika kita kirim, jadi antara nomor yang terdaftar di WA dengan nomornya itu lain ya. Itu salah satu kenapa sih kita tidak bisa mendapatkan koneksi secara cepat. Jadi ternyata nomor lamanya yang buat call sama nomor yang buat WA itu berbeda. Dan itu masuk ke nomor, sekarang SMS sudah jarang dipakai ya, jadi ini yang itu dipakai itu. Oke, Pak Helmi silahkan. Jadi Pak Helmi adalah koordinator dari tim kurasi Lunas. Tadi kan sudah disampaikan, sudah dipublish kepada Lunas, RKB, PLUT. Nah ini sekarang silahkan Pak Helmi, agar tercapai sinergi yang bagus antara tim Lunas dengan tim dari Kementerian Koperasi. Pak Eli tadi sudah unmute kan? Halo, Pak Helmi monitor. Sebentar, Pak Helmi kok malah. Ya, silakan Pak Helmi. Halo, mahasiswa. Ya, siap. Halo. Ya, lanjut ya. Pak. Dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sari, Pak Samsul, Mas Aswa, Mbak Dina, teman-teman semuanya. Salam kenal, salam sejahtera semuanya. Jadi di Lunas, saya dan Mbak Dina sebagai tim kurator. Jadi perlu saya sampaikan di sini, Bu Sari, bahwa sampai dengan saat ini, untuk kurasi online Lunas yang sudah di-launching beberapa waktu yang lalu, total yang sudah kami kurasi ada 62 item produk dengan 26 UKM. Yang sudah lolos kurasi sampai saat ini ada 22 item produk yang semuanya sudah tampil di platform Pasar Gotong Royong, dan ada 36 yang masih revisi. Dan ada 3 yang masih menunggu untuk dikurasi. Untuk pengumuman kurasi sendiri di Lunas itu kami lakukan pengumuman
setiap tanggal 1 dan tanggal 15 pada setiap bulannya. Nah, apa yang disampaikan Bu Sari tadi sudah diakomodir di kurasi online lunas kami. Jadi mulai dari omset, aset, kemudian deskripsi produk, kemudian perizinan, ya, legalitas dan semuanya. Terutama yang paling penting karena ini kurasi online, kami memerlukan foto. Foto produk itu ada 2. Yang pertama adalah foto produk untuk background. Yang kedua adalah foto produk proses produksi. Proses produksi itu ada 4 tahapan. Jadi harus ada proses produksi mulai dari bahan baku, kemudian pengolahan, kemudian nanti untuk kemasan, dan untuk pemasaran. Jadi tahapan-tahapan tersebut perlu kami butuhkan karena memang supaya nanti di kemudian hari ketika ada buyer atau ada pembeli yang melihat bisa langsung melihat proses produksi termasuk foto produknya. Nah, untuk 22 item produk tersebut memang rencananya akan kami linkkan atau kami promosikan ke beberapa media, kemudian beberapa link juga. Kebetulan saya juga sebagai tenaga ahli kooperatif trading house, Bu, di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan kurasi langsung, Bu, dengan buyer. Jadi kami mengundang buyer dari Singapura, kemudian kami kurasi ada 5 UKM yang langsung kami temukan dengan buyer tersebut, dan alhamdulillah ada 1 yang lolos kurasi, dan minggu yang lalu kita sudah kirim untuk PO yang kedua untuk produk teri crispy dari Madura. Jadi untuk kawan-kawan yang saat ini mungkin belum mendaftarkan produknya di Lunas kurasi online, monggo silakan untuk bisa mengikuti sehingga bisa nge-link ke beberapa tempat. Dan syaratnya yang utama adalah memang akunnya harus akun pro. Jadi seperti itu yang sudah kami lakukan di Lunas, Bu. Dan mudah-mudahan nanti bisa bersinergi dengan Kementerian Koperasi, dan saya juga mengusulkan ke Lunas ataupun ke Kementerian Koperasi melalui Bu Sari bisa melakukan kurasi yang langsung bayar tadi, Bu. Jadi nanti mungkin ada 2 atau 3 UKM yang memang siap presentasi produk sehingga bayar nanti langsung kurasi dan nanti bisa deal seperti yang sudah kami lakukan di CTH Jawa Timur. Terima kasih, saya kira itu Mas Aswa, Bu Sari, Pak Samsul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Helmi. Jadi sudah ada beberapa effort yang sudah dilakukan, Ibu. Jadi ada 3 pilihannya, diterima, revisi, atau ditolak. Jadi kita sudah punya database, jadi beberapa sehingga itu buat mensikapi, karena kan ketika diminta kalau terpaksa mendadak, jadi sudah ada minimal substitusinya. Nah, di tengah kita juga sudah ada Pak Sukamdi Gunung Budek yang akan menanyakan tentang kurasi. Silakan Pak Sukamdi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Sari, Pak Samsul, dan semua yang tergabung di Zoom meeting hari ini. Pertanyaan saya dasar saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Sukamdi dari UMKM Kabupaten Tulungagung. Saya produsen aneka keripik. Kemudian sinyal ya. Sebelum memasuki kurasi atau lebih jauh sebelum kita mendapatkan buyer dari beberapa negara, harus apa saja yang harus saya persiapkan untuk menghadapi kurasi ataupun buyer-buyer dari beberapa persyaratannya berbeda-beda, sehingga di saat kami mendapatkan buyer atau permintaan dari suatu negara misalnya, kita sudah siap, begitu maksudnya. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk produk kami aneka keripik,
untuk mengantisipasi daripada pasar ekspor, tentunya kita juga terbentur ke masa simpan. Kalau aneka keripik itu rata-rata masa simpannya kurang lebih 6 bulan ya. Sesuai tadi yang disampaikan, untuk ekspor itu masa simpannya harus 1 tahun. Terus untuk mengantisipasi hal tersebut bagaimana? Bagaimana caranya agar produk kami bisa memenuhi persyaratan tersebut? Terima kasih. Baik, saya langsung Mas Asma. Ya, silakan Ibu. Iya. Sambil mengkonfirmasi Mas Helmi. Iya, Mas Helmi dan Pak Helmi Syarif dan Pak Sukamdi. Pak Helmi, terima kasih nih sudah diupdate yang sudah dilakukan oleh Pasar Gotong Royong. Mungkin nanti tadi ada pertanyaan ya, apakah makanan saja, bagaimana dengan produk lain? Itu sangat bisa dikurasi juga karena furniture ada leveling juga kan. Kalau kita bicara mau memenuhi belanja pemerintah, berarti sekarang pemerintah dan BUMN pembelian furniture untuk perkantoran berarti harus ke UKM nih. Berarti kan memang tidak hanya makanan, tetapi furniture seperti apa yang cocok untuk ditawarkan untuk perkantoran. Itu potensi yang peluang yang bisa diambil oleh UKM. Tadi fashion kan juga sudah bisa memenuhi kebutuhan seragam. Saya melihat juga sekolah juga Siplah ada sistem informasinya dari Kementerian Pendidikan itu juga sekarang sudah membuka pintu untuk UKM. Jadi banyak pintu dibuka nih tergantung di mana mau masuknya. Nah, kurasi yang langsung ke buyer ini menarik, Pak Syarif. Mungkin nanti kita bisa komunikasikan lebih detail. Jadi nanti mungkin bulan ini kita kurasi untuk buyer Singapura, buyer kemudian buyer Eropa, kemudian kita nanti akan kerjasama dengan diaspora juga supaya memanfaatkan gudang yang ada di sana, sehingga ketika kita kurasi kita juga sudah mempunyai jalan keluar, karena biasanya permasalahan adalah di gudang mana, ada beberapa negara yang minta barangnya memang sudah ada di sana. Nah, ini yang mungkin nanti kita bisa maksimalkan. Kenapa kita tidak berani langsung kurasi dengan buyer kayak telur sama ayam sih Pak? Nanti takutnya kita sudah dealing dengan buyer, kita mau kurasi langsung, produknya belum siap. Saya ngomongnya bisik-bisik, produknya belum siap. Soalnya mau untuk memenuhi pasar dalam negeri masker saja nih Pak, PR Pak. Saya diminta 1 hari harus siap list UKM yang berproduksi masker, belum dapat juga gitu. Padahal 60 juta masker itu banyak loh. Uangnya sudah ada sekian miliar ya dari Kementerian Kesehatan. Sudah mau dikasih UKM. Ini yang sekaligus curcol ya Pak, curhat colongan. Saya nggak berani bikin event yang saya nggak yakin bisa karena kalau kita nanti ketemunya dengan bukan dengan UKM yang memang sesuai yang dibutuhkan buyer, kan nanti besok lagi saya nggak mau kalau minta kurasi langsung sama buyer. Jadi kalau nanti senjatanya sudah cukup banyak, mungkin saya dengan senang hati berhubungan dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu yang tahu dari Bapak Ibu itu kan ujung tombaknya nih, gitu. Yang tahu di depan, di sekeliling Bapak Ibu ini ada apa-apa saja yang memang sudah bisa untuk kita jadikan alat perdagangan ya. Ini yang siap nih, ini bisa diketemuin sama buyer nih, gitu. Siap, kami siap dukung. Nah, untuk Pak Sukamdi, syarat-syarat buyer beda-beda.
Sebenarnya kalau kita melihat syarat untuk melakukan ekspor, kita penuhi itu, yang lain itu saling melengkapi sih, tergantung dengan tadi saya sampaikan, tergantung level pasar mana. Kalau keripik sekarang tuh yang lagi banyak permintaan keripik buah tropis organik. Kalau keripik-keripiknya Bapak ini bisa dipastikan organik, tidak pakai pupuk saat tumbuhannya, kemudian diproses, tidak digoreng tapi di-dehydrated, ada dikeringkan. Ini kan ada beberapa cara nih, bisa dengan matahari, yang dengan dome, bisa dengan oven, bisa dengan yang lain-lain. Itu pasti nanti butuhnya sertifikat organik. Mahal, tapi nilai tambahnya juga signifikan. Kemudian kalau yang keripik yang dalam negeri yang tidak memerlukan itu, atau untuk buyer untuk makanan yang memang bukan spesifik organik, pasti tidak akan sedetail itu permintaan standarisasi sertifikasinya. Tapi kalau persyaratan saya melihat tidak akan berbeda jauh dari yang disyaratkan, yang sudah disyaratkan untuk ekspor. Jadi kalau itu sudah siap, biasanya tambahan permintaan ini memang kasuistik, tergantung level pasar atau level buyer. Makin produknya untuk spesifik target, biasanya syaratnya makin spesifik. Tetapi kalau yang tidak spesifik, biasanya hanya sesuai dengan aturan yang memang sudah ada. Kemudian pasar ekspor harus simpan kurang lebih 6 bulan. Iya, kalau lebih dari 6 bulan bagaimana? Sebenarnya ini saya pernah dapat pengalaman dari bumbu gerak tani, bahwa dulu dia itu bisa awet tanpa pengawet, sama itu pakai atom ya. Jadi kerjasama dengan badan penelitian di negara kita. Jadi kalau ini diproses supaya tetap sehat dan jangka waktunya panjang, ini seperti apa? Karena akhirnya waktu itu sempat jadi bumbunya Garuda. Jadi semua penerbangan Garuda ini menggunakan bumbunya Gerak Tani ini di Jakarta, UKM. Ketemunya waktu pameran di Malaysia. Bayangkan Bapak Ibu, untuk dapat transaksi negara sendiri saja dia harus yakin dulu bahwa ini kalau sudah berani pasar luar negeri berarti dia memang sustain produksinya. Jadi ini yang kita pengalaman saya. Jadi nanti tergantung. Tadi makanya saya sampaikan, kurasi ini juga termasuk untuk memberikan fasilitasi seperti ini. Kalau potensi pasarnya sudah besar, kemudian kita bisa dorong support untuk izin-izin HCCP, kemudian itu tadi, kalau untuk kerjasama dengan Batan atau dengan lembaga lain, ini kita bisa supaya produksinya besar, itu membutuhkan apa, atau konsolidasi, ada beberapa UKM yang nanti dengan satu QC memenuhi satu buyer. Hal-hal ini yang bisa kita kerjakan. Mungkin itu, Pak Aswa, silakan. Ya, wah, terima kasih sekali Ibu Sari. Wah, ini sangat luar biasa lengkap ya. Jadi ada memang beberapa masalah yang ada. Yang pertama itu ketersediaan bahan baku. Jadi bayarnya sudah ada, ternyata bahannya nggak ada. Sehingga yang memang harus dilakukan adalah memang kita mempersiapkan. Tetapi dengan buyer itu kan punya syarat dan kondisi tertentu. Jadi ada berbagai perizinan yang memang harus dikeluarkan. Salah satunya sertifikat organik, halal, dan yang lainnya. Jadi, nah ini memang makanya ya fungsi kurasi ya memang agar menjaga keamanan bahwa barang itu memang sudah layak dijual, baik dia aman, sehat, dan juga halal kalau yang aspek halalnya. Jadi terima kasih banyak Ibu Sari, ini sangat mencerahkan. Jadi waktu sudah jam 10.40. Jadi Bu Sari ini juga karena sibuk nanti sambil
menunggu, jadi ada beberapa banyak chat yang mungkin belum dijawab. Nah, cuma intinya di Lunas itu sudah ada kayak semacam teknis tentang kurasi produk. Jadi silahkan lihat di chat, itu sudah ada semacam link tutorial bagaimana sih kurasi produk di Lunas. Nah, nanti mungkin Bu Sari juga bisa lihat juga hasil apa yang sudah dilakukan di Lunas, sehingga nanti mungkin kalau ada semacam adjustment atau penyesuaian itu nanti bisa dilakukan. Jadi ini yang versi Lunas, ini yang versi kementerian, sehingga nanti bisa adjustment sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Nah, harapannya dari Lunas, karena kita sudah ada beberapa komunitas di daerah, itu akan memunculkan lokal champion di setiap komunitas. Nah, sehingga ini juga nanti saling melengkapi. Jadi misalkan Jogja itu dia butuh barangnya itu tidak ada bahan bakunya dari Jogja, sehingga bahan baku bisa diambil dari luar Jogja, sehingga kita memang memerlukan database yang bagus buat saling melengkapi. Makanya nanti kita sinergi dan kolaborasi. Mungkin sebagai penutup kami mohonkan kayak semacam closing statement dari Bu Sari tentang bagaimana sih kurasi produk UMKM agar kita bisa mendapatkan produk yang bagus sehingga kita bisa bersaing secara global, baik di dunia lokal maupun di dunia global di era masyarakat ekonomi Asia kali ini. Silakan Bu Sari, dan kami juga mohonkan Cak Samsul buat ready ya, buat closing ya Cak Samsul ya. Baik, terima kasih Pak Asfa. Closing statement saya sebenarnya cukup satu saja. Kurasi ini penting sesuai harus melihat pasarnya. Jadi ketika kita mau kurasi, kita mau menyasar yang mana nih? Mau menyasar yang global langsung, berarti harus ada syarat ketentuan berlakunya harus global. Ini, dan yang kedua, selain melihat pasarnya, pasar mana yang mau dituju, harus dipastikan dari hulu ke hilirnya sudah siap apa belum produk ini. Sudah memenuhi syarat mau global, tapi nanti ketika dapat order, hulu ke hilirnya terganggu karena hanya pakai yang ada di depan di lingkungannya saja, ini juga tidak bagus untuk keberlanjutan usaha UKM. Jadi itu yang sebenarnya yang tadi saya bilang harus melihat pasar itu termasuk harus memenuhi standarisasi sertifikasinya ya. Jadi pasarnya mana, sudah pasar internasional memenuhi standarisasi sertifikasi internasional, dan pastikan dari hulu ke hilirnya aman. Itu saja Pak Asfa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Destriana Sari, Asdep bidang pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM, sudah berbagi banyak tentang teknik koperasi di sela-sela kesibukan waktunya. Jadi saya lihat di Randon itu banyak pematerinya adalah Ibu Destriana Sari. Wah, ini bagaimana bagi waktunya? Karena saya lihat jadwalnya habis ini sudah ditunggu sama teman-teman yang lain. Iya. Ini kok jadwalnya sangat mepet ini, Cak. Kasihan sekali. Ini rayuannya Cak Samsul sangat luar biasa ini. Cak Samsul masih monitor? Ya, Mas. Oke, silakan Cak Samsul closing dan tahapan yang next membangun keintiman dengan ini Kementerian Koperasi ini. Walaupun sudah intim, ini harus lebih diintimkan lagi ini, Cak. Oke, saya intim, doakan Mbak Sari sehat selalu, itu penting. Amin. Sehat, urusan yang lain jadi gampang. Yang kedua, saya rasa substansi dari yang disampaikan Mbak Sari tadi sudah sangat keren ya, bagus sekali sebagai pondasi dari teknik kurasi produk. Nanti mohon izin Mbak Sari, ini kita rekam Mbak, kemudian nanti kita tayangkan di YouTube, sehingga kawan-kawan yang misal hari ini nggak ikut, nanti malam atau besok masih bisa lihat.
Kalau ada yang tanya tentang kurasi produk, kita tunjukin linknya di sini ya, gitu caranya. Ya. Bikin pusing kita ini, tiap kali tanya hal yang sama kan, teman-teman tanya gitu. Jadi mohon izin direkam dan di-share. Yang berikutnya mohon izin Mbak Astari untuk modulnya atau PowerPoint-nya tadi di-share ke kami untuk kita berikan kepada kawan-kawan, karena ternyata masih ada yang suka baca PowerPoint. Ya, siapa? Sekarang sudah senang nonton YouTube ya, tapi ya masih ada nanya. Tadi Mbak Dayu itu dari Bali udah nanya, Kak, PowerPoint-nya ya udah nanti gunakan. Jadi dia nggak sempat baca sekarang, bacanya nanti malam. Yang berikutnya saya rasa terkait dengan kurasi produk ini adalah menurut saya kata kunci untuk keberhasilan kita dalam mengukur pendampingan ke depan. Karena kan pendampingan ini kan banyak aspeknya ya, mulai dari kelembagaan, SDM, produksi, pembiayaan, dan di ujungnya pemasaran. Pemasaran ini ya, sebagaimana sering disampaikan Mbak Sari, awal dan akhir. Awalnya di pemasaran, akhirnya di pemasaran. Dan QC-nya ya di kurasi produk ini, bahwa suatu produk ini layak masuk pasar mana, ikut pameran mana, ini ya di kurasi ini yang bisa menjawab. Dan terima kasih tadi sudah dijelaskan bahwa kurasi produk itu tergantung pada tujuan kurasinya. Sehingga teman-teman nanti ada lagi yang komplain Mbak Sari. Misal, saya kemarin kok lolos di sana, di sini nggak lolos. Nah, itu teman-teman kadang lupa bahwa tujuan kurasi ini nggak sama satu dengan yang lain. Jadi juga jangan dibandingin gitu. Mungkin yang sana kurasi untuk produk makanan khusus yang berbahan baku laut gitu ya. Nah ini sebenarnya nggak ada komponen bahan baku lautnya, yang mana bisa lolos. Nah kira-kira ini yang perlu kita semua memahami. Dan terakhir seperti yang disampaikan di awal tadi, kawan-kawan ada sertifikat, jangan lupa diunduh setelah jam 11. Pastikan sudah isi tombol absen kehadiran. Bagi yang nggak isi absen kehadiran, mohon maaf, sertifikat tidak muncul secara otomatis. Ini karena sudah by system ini di Lunas. Yang nggak absen, walaupun di sini muncul mukanya, ngikuti dari awal sampai akhir, tapi kalau nggak ngisi tombol absen kehadiran, ya mohon maaf, nggak keluar sertifikatnya oleh sistem. Dan juga masih ada satu lagi yang tadi disampaikan, kita memberikan apresiasi voucher untuk upgrade akun Pro, supaya kawan-kawan bisa lebih optimal dalam penggunaan platform Lunas ya, gratis untuk 12 plus 8 plus 20 peserta ini. Itu 12 plus 8, 20, tambah 20, 40. Ada 40 modul yang mau kita bagi. Kenapa 12 plus 8 plus 20, Cak? Hari ya. UKM. Hari UKM. Hari UMKM. Apa nyambung ini. Itu kita selesaikan dengan Hari UMKM. Yang memberi komentar di YouTube ya, di channel YouTube yang tadi sudah saya infokan linknya. Nanti bisa dicek ulang, scroll ke atas link dari channel YouTube-nya. Pokoknya beri komentar di sana terkait dengan acara e-book Hari UMKM Nasional ini, dan kita akan pilih tadi 12 plus 8 plus 20. Saya kira demikian. Terima kasih Mas Safa yang sudah sangat keren. Terima kasih Mbak Sari. Ini langkah yang komplit kerjasama kita, terus kita mantapkan supaya pasar gotong royong semakin konkret di lapangan dan juga konkret di online-nya. Insya Allah kita terus bekerja keras memperbaiki sistem dan model yang kita kembangkan. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Samsul, terima kasih Ibu Destriana, terima kasih Ubaya, terima kasih ICSB, dan terima kasih kepada semuanya. Kita foto bersama ya. Silahkan, biasanya tukang sorotnya, intinya kita senyum selama 5 menit. Jadi sambil senyum, sambil kita menutup pertemuan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Sebelum kita berdoa, jadi kita sampaikan, silakan teman-teman selalu update di Lunas. Jadi www.umkmnaikkelas.com. Jadi kita sudah ada di Play Store, sehingga teman-teman bisa langsung download Lunas itu di aplikasi mobilenya. Jadi kalau punya HP Android atau iPhone pasti sudah bisa terkoneksi dengan Lunas. Jadi silahkan, nanti ada banyak informasi tentang UMKM, bagaimana sih agar
UMKM itu bisa naik kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa pasar komunitas yang bisa diikuti. Terus yang ketiga, nah pasar gotong royong itu salah satunya ada kurasi. Nah, salah satu syarat buat kurasi adalah memiliki akun pro. Nah, di sini kita membagikan 40 akun pro gratis. Nah, padahal akun pro itu nilainya 120.000 loh. Jadi, wah ini sudah luar biasa ini sumbangsih lunas. Jadi, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup acara kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Destriana. Sengaja saya sebelum jam 11 agar Ibu bisa siap-siap di next Zoom-nya. Terima kasih juga buat teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Salam UMKM naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.